Ya, langsung saja kita simak informasi hot news. Yang pertama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan baru di bawah kepemimpinannya. Washington akan mencabut semua sanksi terhadap Suriah. Penetapan tersebut disampaikan Trump dalam pidatonya di Forum Investasi Saudi Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa 13 Mei yang termasuk dalam kunjungannya selama 4 hari di Timur Tengah. Trump menyebut bahwa Suriah yang telah mengalami begitu banyak kesengsaraan dan kematian, ada pemerintahan baru yang diharapkan akan berhasil menstabilkan negara dan menjaga perdamaian. Di sisi lain, Trump menyebut sanksi terhadap Suriah brutal dan melumpuhkan, di mana ia mengisyaratkan bahwa sanksi tersebut tidak lagi memiliki fungsi penting. Suriah telah ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme oleh pemerintah Amerika Serikat sejak 1979. Sanksi Amerika Serikat tambahan dijatuhkan pada negara tersebut pada tahun 2004 dan sekali lagi pada tahun 2011 setelah rezim Presiden Bashar Assad saat itu melancarkan tindakan keras brutal terhadap pemberontakan anti pemerintah. Penggulingan rezim Assad selama serangan mendadak oleh kelompok milisi anti Assad pada Desember 2024 mengejutkan masyarakat global dan membawa prospek awal baru bagi negara yang hancur tersebut. Kita lihat di informasi selanjutnya, Bill Gates baru saja berkunjung ke Indonesia dan bertemu langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto pekan lalu. Pendiri Microsoft dan tokoh filantropis tersebut memuji Indonesia yang dinilai serius dalam menangani masalah malnutrisi. Sehari setelahnya, Bill Gates membuat pengumuman mengejutkan melalui laman blog resminya. Ia mengatakan akan menutup The Gates Foundation pada 2045 mendatang. Pada saat itu, ia juga akan menyumbangkan 99% harta kekayaannya untuk kesejahteraan masyarakat dunia. Bukan cuma itu, Bill Gates juga menyoroti faktor yang menciptakan dampak lebih besar, yakni minyak sawit. Menurut Bill Gates, masalah pada minyak sawit bukan soal penggunaannya, tetapi bagaimana proses menghasilkannya. Mayoritas jenis sawit asli jenis Afrika Barat dan Tengah ini tidak tumbuh di banyak wilayah. Pohon itu hanya tumbuh subur di tempat-tempat yang dilewati garis khatulistiwa. Proses ini dapat berdampak buruk bagi keberagaman atau keragaman alam yang menyebabkan pukulan telak bagi perubahan iklim. Pembakaran hutan menciptakan emisi yang banyak di atmosfer dan mengakibatkan peningkatan suhu. Untuk alasan-alasan tersebut, Bill Gates mengatakan sudah ada perusahaan-perusahaan yang mencoba mengatasinya. Salah satunya C16 Bioscience yang berupaya membuat alternatif minyak sawit. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menerima pesawat mewah Boeing 747 sebagai hadiah dari keluarga kerajaan Qatar. Namun hadiah ini dapat menjadi awal mula gugatan Boeing terhadap pemerintahannya. Trump sebelumnya memicu kritik etika dan hukum setelah mempertimbangkan akan menerima seri terbaru dari pesawat jumbo jet itu 7478. Nantinya pesawat itu akan dilengkapi dengan keamanan dan komunikasi canggih untuk digunakan sebagai Air Force One atau pesawat resmi kepresidennya. Pejabat Qatar mengatakan pesawat itu diberikan oleh Kementerian Pertahanan Qatar ke Pentagon. Namun Trump mengatakan jet Boeing 7478 akan digunakan sebagai pesawat kepresidenan resmi dan menurut berbagai laporan, setelah ia meninggalkan jabatannya, pesawat itu akan dipindahkan ke Trump Presidential Library Foundation. Pengacara Bradley P. Moss mengatakan bahwa Boeing hampir pasti akan menghadapi gugatan pelanggaran kontrak yang jelas, mengingat perusahaan itu masih terkait kontrak untuk memproduksi pesawat Air Force One yang baru. Itu akan menjadi kacau dan memanas dengan sangat cepat. Moss mengatakan Boeing serta semua kontraktor dan subkontraktor hampir pasti akan mengajukan gugatan perdata berdasarkan Undang-Undang Tucker. Kita beralih ke informasi terakhir dalam hot news kita pada pagi ini. Pemerintah Indonesia berencana menyetop impor bahan bakar minyak dari Singapura. Rencana tersebut sejatinya telah ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Impor BBM dari Singapura sendiri selama ini mencapai 54% dari total kebutuhan RI. Mengutip Reuters, Singapura sebenarnya tidak memiliki produksi minyak mentah sendiri, tetapi merupakan pusat penyulingan
dan pemasok utama produk ke negara-negara lain di kawasan tersebut. Indonesia juga termasuk di dalamnya. Adapun produksi bahan bakar fosilnya Indonesia telah menyusut selama bertahun-tahun, bahkan harus mengimpor sekitar 290 ribu barel bahan bakar cair olahan per hari dari negara tetangganya yang lebih kecil, menurut analis dari Sentosa Shipbrokers. Sebagian besar BBM dari Singapura tersebut terdiri dari bensin dan solar. Bahlil menargetkan dalam waktu 6 bulan ke depan, rencana pengalihan impor BBM dari Singapura ke negara lain dapat segera terlaksana. Guna merealisasikan rencana tersebut, Pertamina tengah membangun dermaga yang cukup besar untuk dapat dilewati kapal-kapal jumbo. Bahlil mengatakan pemerintah berencana mengalihkan sebagian impor BBM dari Singapura tersebut ke Amerika Serikat. Keputusan ini bagian dari strategi negosiasi Indonesia dalam merespons kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.